hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam satu majelis yang mulia. Atas rahmat dan izinnya kita bisa berkumpul dalam rangka melanjutkan pembelajaran hadis Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dari kegelapan menuju terang benderang dengan cahaya Islam. Semoga kita semua digolongkan sebagai umat beliau yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari kita terlebih dahulu bacakan surat Al-Fatihah. Kita baca surat Al-Fatihah, kita niatkan pahalanya untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk para sahabat, untuk para tabiin dan seluruh umat muslim hingga hari akhir nanti. Kemudian kita khususkan untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tidak ada semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk orang yang memakmurkan masjid ini, pengurus masjid ini, dan untuk kita semua, dan khususnya untuk penulis kitab Riyadhus Shalihin yaitu Imam An-Nawawi. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fiman sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab yang akan kita pelajari bab yang ke-19, bab tentang orang yang melestarikan sunnah yang baik dan melestarikan sunnah yang buruk. Jadi dalam Islam itu nanti ada sekelompok orang yang dia melakukan kebaikan kemudian ditiru oleh orang setelahnya. Ada juga orang yang melakukan keburukan kemudian ditiru oleh orang setelahnya. Nah, untuk golongan yang pertama, kalau dia melakukan kebaikan kemudian diikuti oleh orang setelahnya, dia mendapatkan pahala. Kalau orang yang melakukan keburukan kemudian keburukannya ditiru dan dilanjutkan oleh orang setelahnya, dia juga mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan di antara hamba-hamba Allah, di sini kalau di ayat berikutnya ini penjelasan tentang ibadur rahman. Orang-orang yang menjadi hamba Allah itu siapa aja sih? Nah, salah satunya yang dia itu berkata Rabbana hablana. Dia senantiasa berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah berikanlah kepada kami istri dan keturunan yang qurrata a'yun, yang enak dilihat mata. Qurrata a'yun artinya yang
segar yang enak dilihat oleh mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya jadikanlah kami orang-orang yang bisa ditiru kebaikannya. Wa qala ta'ala waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka, yaitu Nabi Ibrahim beserta kedua anaknya, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail, dan kami jadikan mereka a'immatan sebagai pemimpin yahduna bi amrina, yang mana mereka itu memimpin dengan perintah kami. Kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi? Karena Nabi Ibrahim nabi, anak-anaknya pun menjadi nabi semua, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Kedua-duanya hidup sampai kemudian melahirkan nabi-nabi seterusnya sampai Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bab ini sebenarnya melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang bid'ah. Ya. Di sini kalau bab sebelumnya bahas tentang larangan untuk melakukan bid'ah, bahwasanya semua bid'ah itu dianggap di sini dalam hadisnya wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah tersesat. Nah, tapi di lewat hadis ini nanti dijelaskan bahwa ada bid'ah yang sifatnya buruk, ada bid'ah yang sifatnya baik. Nah, ini hadisnya cukup panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini diriwayatkan dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu ketika kita sedang bersama Rasulullah di tengah siang hari, di siang yang terik, kita sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Kemudian datang seseorang yang menggunakan pakaian belang-belang, ya, seperti harimau, pakaiannya bergaris-garis, mutaqallidis suyuf, di mana mereka itu pakaiannya belang-belang, kemudian sedang memanggul pedang. Mereka dari kaum Mudhar, ya, ini nama satu kaum, nama satu suku Mudhar. Kemudian melihat mereka itu Rasulullah, fata'ammara wajhu Rasulillah. Kemudian ketika melihat mereka datang, wajah Rasulullah itu berubah karena melihat mereka itu masuknya kategorinya termasuk orang-orang yang miskin. Jadi mereka datang pakaiannya lusuh, bawa pedang dan sebagainya. Rasulullah berubah wajahnya karena terkesan atau terenyuh melihat mereka orang-orang yang miskin. Nah, kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, kemudian keluar dan menyuruh Bilal untuk azan. Bilal azan, kemudian Rasulullah azan, sholat bersama mereka. Nah, kemudian setelah sholat, tiba-tiba ada orang salah seorang sahabat yang bersedekah. Jadi ketika Rasulullah selesai sholat, khutbah singkat, kemudian ada seorang sahabat yang inisiatif sendiri bersedekah untuk orang yang miskin yang baru datang tadi. Dia bersedekah dari dinarnya, kemudian diikuti oleh orang lain. Jadi pertama dia kali sedekah, ngasih ke orang tersebut. Akhirnya orang yang melihat yang bersedekah ini ngikutin. Kemudian ada yang bersedekah gandum, ada yang bersedekah kurma, ada yang bersedekah pakai
baju sehingga sangat banyak sekali diikuti oleh orang lain. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusamin ujurihim syai'un. Kata Rasulullah, barang siapa yang membuat suatu kebiasaan dalam Islam dengan kebiasaan yang baik, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti setelahnya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi kalau misalnya saya punya kebiasaan suatu sore misalnya saya nyapu masjid. Nah, saya nyapu masjid inisiatif sendiri. Kemudian ada yang lihat saya lagi nyapu masjid. Besoknya ada orang ngikutin saya. Dia nyapu masjid juga. Terus seperti itu berjalan. Nah, saya mendapatkan pahala karena pertama kali nyapu. Kemudian besoknya meskipun saya nggak nyapu, saya dapat pahala gara-gara orang ngikutin kebaikan saya. Nah, begitupun di sini orang yang pertama kali bersedekah, kemudian dilihat oleh orang lain ngikutin, nah dia mendapatkan pahala beserta pahala orang yang mengikuti perbuatan tersebut. Nah, begitupun sebaliknya kata Nabi Muhammad, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang dia melakukan suatu kebaikan, suatu keburukan, kemudian besoknya gara-gara ada orang lihat dia melakukan keburukan tersebut, besoknya diikutin, ada orang ngikutin melakukan keburukan tersebut, maka dia mendapatkan dosa dari yang dia lakukan pertama dan dosa orang yang mengikuti keburukan tersebut. Ya, sebagai contoh mungkin kebalikan tadi, kalau tadi kan contohnya saya lagi nyapu masjid. Nah, ini contohnya misalnya saya iseng-iseng motorin masjid. Iseng motorin masjid sehari. Kemudian hari kedua saya motorin masjid iseng-iseng. Besoknya hari ketiga diikuti oleh orang lain. Nah, saya mendapatkan dosa dari yang saya lakukan. Begitupun saya mendapatkan dosa dari orang yang mengikuti perbuatan buruk saya tanpa mengurangi dosa saya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga berlaku dalam hal masalah bid'ah, ya. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan dalam hadis ini ada keterangan penghususan Rasulullah bahwasanya ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Kalau misalnya yang dilakukan oleh sahabat Umar ini kan orang yang pertama kali mengadakan sholat tarawih berjamaah setelah Rasulullah tidak melakukan. Jadi ketika Rasulullah sholat tarawih pertama ada yang makmum, sholat tarawih kedua yang makmum makin banyak, kemudian hari ketiga para jemaah itu sudah nunggu depan rumah Rasulullah, tapi Rasulullah nggak keluar karena khawatir sholat tarawih dianggap wajib. Nah, begitu terus Rasulullah setelah itu tidak melakukan sholat tarawih berjamaah, sholat tarawih di rumah masing-masing. Begitupun pada masa Abu Bakar. Nah, kemudian pada masa Umar bin Khattab, Sayyidina Umar melihat di masjid, kok orang di masjid ini masing-masing bikin jamaah sendiri. Ada yang di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, kemudian sahabat Umar mengatakan, kalau tidak salah Ubay bin Ka'ab, kamu Ubay bin Ka'ab tolong jadi imam di depan, semuanya ngikutin satu imam.
Nah, sejak itu mulai ada tradisi tarawih berjamaah. Nah, yang dilaksanakan Umar ibn Khattab ini bisa digolong sebagai bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Makanya sahabat Umar ketika itu mengatakan nikmatul bid'ati hadhihi. Nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Kata Umar ibn Khattab, sebaik-baiknya bid'ah ya ini, sholat tarawih berjamaah. Nah, gara-gara itu ulama mengatakan ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Begitupun hadis ini, kalau dia melakukan bid'ah hasanah, ya seperti membuat majelis taklim, di dalamnya dia belajar Al-Quran, kemudian diikuti oleh orang lain, nah ini bisa digolongkan sebagai bid'ah yang hasanah. Begitupun kalau dia melakukan bid'ah yang buruk, kemudian diikuti oleh orang lain, dia mendapatkan dosa atas bid'ah yang dia lakukan. Misalnya ada satu majelis, dia sepakat untuk sholat zuhur 5 rakaat. Kemudian besoknya diikuti oleh orang lain. Nah, ini namanya bid'ah sayyi'ah yang berkelanjutan. Yang ini mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian hadis yang kedua menjelaskan hadis yang pertama. Nah, jadi hadis itu antara satu hadis dengan yang lainnya saling menafsirkan. Sebagaimana ayat Al-Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain saling menjelaskan. Tidak ada ayat Al-Quran yang saling bertentangan, tidak ada. Tidak ada hadis yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kalau memang secara lahiriah kayaknya bertentangan, nah itu sebenarnya bisa ditemukan jalan keluarnya. Ya, sebagaimana ada ayat yang mengatakan Nabi diutus sebagai rahmat buat yang lainnya. Ada ayat yang mengatakan bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu ketemu. Nah, ini gimana? Ada ayat yang mengatakan Nabi kita disuruh berdamai sama orang lain, ada ayat yang mengatakan suruh membunuh. Nah, ternyata ketika dikumpulin, maksudnya ayat ini turun ketika perang, ayat satunya diturunkan ketika damai. Nah, jadi bisa digunakan dalam dua waktu. Begitupun hadis bisa ditemukan titik temunya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatla. Nah, hadis ini sebenarnya kalau dipikir-pikir miris ya, kasihan sekali. Karena kata Nabi Muhammad, tidaklah seseorang terbunuh secara zalim, maksudnya dia terbunuh karena hal-hal yang jahat. Tidaklah seorang jiwa terbunuh karena hal-hal yang zalim kecuali anak Adam yang pertama itu dia mendapatkan dosanya. Ya, jadi tidaklah ada peristiwa pembunuhan terjadi kecuali anak Adam yang pertama yaitu Qabil, kecuali dia juga dapat bagian dosanya. Li'annahu, karena anak Nabi Adam yang pertama yaitu Qabil, karena Qabil ini awwalaman sannal qatla, orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Jadi tidaklah ada peristiwa pembunuhan terjadi kecuali Qabil bin Adam, anaknya Nabi Adam yang pertama, kecuali dia juga mendapat bagian dosanya karena dia melakukan pembunuhan pertama kali. Ya, jadi semua
memiliki imbas kepada orang yang pertama kali melaksanakan pembunuhan pertama kali dalam sejarah manusia, yaitu yang dilakukan oleh Qabil kepada saudaranya Habil. Jadi karena Qabil orang yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka semua kasus pembunuhan setelahnya itu Qabil dapat bagian dosanya. Ya, kasih yang jadi dari zaman pertama kali manusia sampai sekarang, semua kasus pembunuhan itu pasti yang pertama kali melakukan pembunuhan dia mendapatkan bagian dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia setelahnya. Ya, ini kita paham semua ceritanya Qabil dan Habil yang saling membunuh antara satu sama yang lain, tapi yang berniat awal pertama kali membunuh adalah Qabil. Ya, Qabil karena dia tidak setuju dengan pilihan dari ayahnya, istri yang ingin dinikahi, kemudian dia tidak terima dan membunuh Habil. Ya. Kemudian ketika Qabil sudah membunuh Habil, dalam Al-Quran itu diceritakan ketika Qabil sudah membunuh Habil, dia bingung cara menguburkan saudaranya yang sudah dibunuh ini. Ya, bingung karena sebelumnya belum pernah ada orang yang mati. Jadi Qabil ketika membunuh Habil, dia bingung, ini gimana cara saya nguburin saudara saya yang sudah saya bunuh ini. Nah, kemudian Allah mengutus dua ekor gagak sedang terbang, kemudian yang satu membunuh yang lainnya. Yang satu membunuh, kemudian jatuh. Nah, burung gagaknya ini, yang membunuh ini membuat sebuah lubang, kemudian yang dibunuh atau yang mati ditaruh di lubang tersebut, kemudian ditutup pakai tanah. Nah, melihat itu kemudian Qabil meniru, akhirnya dia membuat lubang, kemudian Habil saudaranya ditaruh dalam lubang tersebut, dikubur kembali pakai tanah. Nah, itu yang terjadi sampai sekarang. Kalau ada orang meninggal, ya caranya seperti itu, dibuat lubang, gali, kemudian dimasukkan orang yang mati, kemudian dikubur kembali. Ya, karena itu tradisi atau sejarah penguburan pertama kali sejak zaman Nabi Adam. Beda kalau misalnya dulu kisahnya ada burung gagak, kemudian temannya mati dilempar ke laut. Ya, mungkin Qabil akan meniru seperti itu, dan sekarang mungkin orang yang meninggal dilempar ke laut. Ya, tapi kenyataannya yang dicontohkan adalah dibuat sebuah lubang, ditaruh ke dalam lubang tersebut, kemudian dikubur kembali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dua hadis yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Begitupun ayat-ayat yang tadi dijelaskan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini perlu kita lestarikan doa ini, yaitu kita berharap hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, berilah kepada kami istri dan keturunan yang bagus, yang soleh atau solehah. Karena kalau sudah anak itu menjadi soleh, istri solehah, ini akan pahalanya akan kembali ke kita juga. Ya, di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, kalau kita punya anak yang soleh, punya anak yang bagus, nah itu sama seperti kita melakukan sunnah hasanah. Ya, kita didik anak dengan baik, kita beri dia pendidikan yang baik. Ketika anak ini baik, semua yang dilakukan oleh anak tersebut akan ada dampak
positifnya kepada kita semua. Kalau anak kita baik, ketika dia melakukan kebaikan, kita juga mendapat bagiannya. Kalau kita sudah meninggal, anak kita mendoakan kita mendapatkan kebaikannya. Begitupun kalau kita bersedekah, yang bisa dibayangkan kalau kita bersedekah saja, sedekah jariah, selama yang kita sedekah itu terpakai, maka kita mendapatkan pahalanya. Begitupun seorang anak, kalau kita mendidiknya dengan baik, anak itu seperti sedekah. Jadi kalau anak itu sedekahnya baik, artinya anak ini kelakuannya baik, selama anak tersebut melakukan kebaikan, orang tuanya akan mendapatkan ibaratnya mendapatkan persenan, ya, mendapatkan kebaikan dari yang dilakukan oleh anak tersebut. Syukur-syukur anak tersebut bisa kita didik dengan baik sehingga bisa menjadi amalan yang tidak terputus, ya, karena kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya disebutkan kalau orang sudah meninggal itu terputus seluruh amal perbuatannya kecuali 3, yang salah satunya adalah sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang bisa ditiru kebaikannya. Jangan jadikan kami orang yang ditiru keburukannya. Karena dalam sebuah syair itu disebutkan fa innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadilah orang yang artinya karena sesungguhnya seseorang itu setelah dia meninggal dia akan menjadi bahan obrolan. Ya, kalau orang sudah meninggal, ketika dia meninggal pasti akan ada obrolan. Gimana sih orang tersebut, apakah baik atau enggak? Fakun hadisan hasanan liman wa'a, maka jadikanlah yang bisa diobrolkan itu hal-hal yang baik. Sebagai contoh, kemarin ketika salah seorang ulama Betawi, namanya Kiai Haji Ahmad Lutfi Fathullah, atau sebelum itu ada Syekh Ahmad Jabir, ya, Syekh Jabir. Ketika beliau meninggal, maka yang dikenang dari kita adalah kebaikannya. Beda dengan orang-orang yang buruk atau orang-orang yang kurang baik, kalau mereka meninggal yang dikenang adalah keburukannya. Nah, ketika orang melihat Syekh Ali Jabir melakukan kebaikan, misalnya almarhum, kemudian kita mengikutinya, maka semua yang kita lakukan itu kembali kepada Syekh Ali Jabir juga, akan mendapatkan kebaikannya juga. Begitupun kalau keburukan yang dilakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba Allah yang bisa melakukan sunnah hasanah. Ya, mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa bersama, kita khusyukkan hati kita bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah apa yang kami pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang bisa kami amalkan dalam keseharian kami. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekhilafan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.